Ayo kita hidup beragama secara benar, berakhlak, adil, bebas, indah, dan jangan lupa kawin. Oke. Yuk para filosof muslim pakai teori misalnya yang mineral, unsur fisik kita ini kan unsur mineral semua. Yang nabati, makan, tumbuh, berkembang biak itu nabati. Jadi kalau kita dalam hidup kok fokus makan, tumbuh, dan kawin, berkembang biak, kita levelnya level tumbuh-tumbuhan. Ya. Kalau hewan itu level insting, gerak, ambisi. Kalau kita agresif nyerang orang lain, nah itu levelnya level hewani. Jadi nanti kalau di Imam Ghazali kan malah hewan itu dibagi dua. Ada hewan ternak sama hewan buas, sabuiyah sama bahimiyah. Bahimiyah yang binatang ternak, sabuiyah yang binatang buas. Ini nafsu hewani. Yang binatang ternak itu fokusnya tadi makan, minum, berkembang biak. Kayak sapi, kambing itu kan itu. Dia tidak punya ambisi, tidak punya cita-cita. Hidupnya pokoknya gitu aja. Manut saja, diseret ke utara, dibawa ke selatan. Nah, itu level bahimiyah. Nah, kebalikannya yang sabuiyah ini agresifnya luar biasa, ambisius, nabrak kiri, nabrak kanan, keinginannya harus terpenuhi meskipun dengan jalan keras. Nah, itu sabuiyah. Dalam diri kita ada itu juga. Nah, makanya kalian tinggal teropong hidupmu. Kira-kira yang gayaku ini gaya apa ya? Gaya tumbuhan, gaya bahimiyah atau gaya sabuiyah? Ya gaya tumbuhan itu bendina ya mangan, nonton TV, main HP, terus ternyata tambah tinggi gitu terus. Nah itu berarti levelnya level tumbuhan. Oke. Terus, nah kalau yang manusia apa? Manusia cirinya adalah natik sama akil. Natik itu berbahasa, berbicara. Akil itu ya kekuatan berpikirnya, daya akalnya. Jadi itu yang membedakan manusia dengan yang bukan manusia. Ciri khasnya manusia itu natik. Natik itu berbicara, berkomunikasi dengan dasar akal menggunakan bahasa. Akal itu nanti ada 3 di para filosof muslim. Ada akal teoritis, ada akal kognitif, ada akal praktis, macam-macam. Bisa kembali lagi ke kajian-kajian filosof muslim sebelumnya. Nah, ada juga yang menyatakan, ini biasanya para tokoh tasawuf falsafi, manusia itu hakikatnya adalah cerminan Tuhan di bumi. Jadi cermin itu ya bayangan. Jadi kita ini dalam diri kita ada pantulan ketuhanan. Jadi cara berpikirnya begini. Segala hal di alam semesta ini memantulkan unsur ketuhanan. Apakah itu jalaliyah atau jamaliyah? Jalaliyah itu keagungan, kebesaran, kedahsyatan. Kalau jamaliyah itu keindahan. Apapun itu pasti ada salah satu dari 2 unsur ini. Mudahnya begitu. Gunung itu kalau kamu lihat kan indah, unsur jamaliyahnya kelihatan. Tapi waktu dia meletus, dahsyat mengerikan, unsur jalaliyahnya muncul.
Jadi ada jalaliyah, ada jamaliyah. Apapun itu ada dua unsur ini di seluruh ciptaannya Allah. Karena yang menciptakan Allah, kualitas ilahiyahnya pasti ada. Sementara dalam diri manusia ada jagat kecil tadi, kualifikasi. Kalau di alam semesta ada kualitas-kualitas ketuhanan, sementara dalam diri manusia ada alam semesta, ya otomatis kita sebenarnya hakikatnya adalah ilahi. Makanya ada yang menyatakan bahwa manusia itu sebenarnya makhluk spiritual, makhluk ilahi yang diturunkan ke bumi. Jadi bukan makhluk jasadiah yang naik level jadi spiritual. Jadi hakikat kita itu spiritual sebenarnya, cuma dibungkus oleh jasad. Nah itu manusia adalah cerminnya Tuhan di muka bumi. Makanya Allah menampakkan dirinya dengan sifat-sifat yang bisa ditiru oleh manusia, sehingga oleh dalam kajian tasawuf dikenal istilah takhallaq bi ahlakillah. Allah memperkenalkan dirinya lewat Rahman Rahimnya, misalnya kasih sayangnya. Kalau kita ingin jadi orang baik, tiru itu. Allah menampakkan keadilannya. Kalau kita ingin jadi manusia yang kamil, kalau pakai istilahnya Iqbal, tiru itu. Allah menampakkan apalagi banyak sekali sifat-sifatnya. Nah dalam tasawuf diperkenalkan takhallaq bi ahlakillah, dengan akhlaknya Allah. Tapi kan Allah tidak terbatas, kita terbatas. Ya kita jalankan dalam batas kita. Ya tidak mungkin kita seperti Allah menyayangi alam semesta, tidak mungkin, tidak akan sedahsyat itu, karena memang kita limited, terbatas. Ya kita jalankan kasih sayang itu dalam batas kita, tapi jenis khalaqnya, jenis akhlaknya itu akhlak yang dimiliki Allah. Nah itu makanya dalam tasawuf ada istilah takhallaq bi ahlakillah. Dalam rangka apa? Menampilkan jati diri kita sebagai cerminan Tuhan di bumi. Kita itu kan wakilnya Allah, khalifahnya Allah di muka bumi, khalifatullah fil ard. Berarti apa? Kita memposisikan diri sebagai cerminnya Allah di muka bumi. Kita wakilnya, wakil itu kan menjalankan posisi yang diwakili. Nah, jadi makanya kita dikenal sebagai khalifatullah fil ard. Jangan merasa yang jadi khalifah itu sudah tidak bisa naik level lagi. Kalau level lagi jadi Tuhan, tidak boleh merasa jadi Tuhan, karena kita levelnya hanya wakilnya. Oke, tidak mungkin kita naik level lebih tinggi. Beda kalau kamu di organisasi, wakil ketua bisa naik jadi ketua. Yang tidak enak wakil rakyat, karena kalau dia naik jadi rakyat. Oke. Terus jadi manusia itu tujuan penciptaan, mikrokosmos dan cerminan Tuhan di muka bumi. Ini teori-teori yang ada dalam kajian filsafat Islam. Terus kita lihat satu-satu sekarang fitrahnya. Ada teori fatalistik. Kalau di kita dikenal dengan Jabariyah. Jadi manusia itu sampai detail paling kecil kehidupannya sudah ditetapkan oleh Allah. Itu perspektif fatalisme. Orang itu baik apa jahat itu takdir. Kamu termasuk ashabul yamin apa ashabus simal, itu sudah ada labelnya. Ini pandangan Jabariyah.
Yang ditakdirkan masuk neraka pada akhirnya tetap akan masuk neraka. Yang ditakdirkan masuk surga pada akhirnya tetap akan masuk surga. Meskipun kamu mati-matian untuk misalnya, saya ini jahat, harus jadi orang baik, usahamu akan gagal. Kenapa? Kamu sudah dilabeli oleh Allah untuk jadi orang jahat. Itu Jabariyah. Jadi kita ini hanya kayak wayang. Jadi wayang itu kan tergantung dalangnya. Jadi kalau dalangnya mau, ya mungkin misalnya harusnya ceritanya yang kalah itu Kurawa, yang menang Pandawa, diwalik wae wong aku dalangnya. Kurawa menang lah, ini ceritanya itu kuwaco. Dalang puasa begitu. Allah punya prerogatif 100% pada manusia. Ini cara pandang Jabariyah, fatalistik. Jadi fitrahnya manusia apa? Tidak ada fitrah-fitrahan. Semuanya ditentukan oleh Allah. Kalian malam ini hadir di sini, itu ya sudah ada nasnya. Sudah tertulis detail. Dapat minum apa enggak juga sudah ada. Ya, jadi perspektif Jabariyah. Ada yang punya pandangan semacam ini. Oke, sering saya ditanyai yang gini ini, Pak, hidup itu kan memang semuanya diatur oleh Allah, tapi ada pandangan sebelah yang bilang manusia itu bebas, kebebasan manusia dan takdir. Itu kan sering sekali ditanyakan. Itu sebenarnya perdebatan para ulama besar zaman dulu, Jabariyah, Qadariyah, sampai hari ini. Jawabannya seperti apa? Bisa diulang rekaman-rekaman tentang Abu Hasan Asy'ari, kebebasan. Ada saya sudah banyak sekali teori. Kalau saya ulang-ulang nanti yang mendengarkan bosan. Jadi tapi ada perspektif fitrah semacam ini. Jadi fitrah itu tidak ada, yang ada ya semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Terus ada perspektif behaviorisme. Jadi behaviorisme itu pandangan kayak tadi ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi manusia itu pada awalnya saat dia lahir itu kosong. Mungkin teman-teman yang belajar filsafat sering dengar filosof John Locke dengan tabula rasanya. Jadi manusia itu kosongan begitu lahir. Dia nanti jadi apa, isinya apa, nasibnya baik atau buruk, ya tergantung dialektikanya dengan lingkungan sekelilingnya. Jadi mukmin atau kafir, ya tergantung nanti perjuangan dan kisah hidupnya. Jadi ini namanya pandangan behaviorisme. Kamu jadi orang baik atau jadi orang buruk itu ya nanti tergantung sejarah hidupmu. Kamu dapat pengaruh apa? Dan bisa berubah-ubah tergantung inputnya. Mungkin dulu kamu anak soleh, tapi sekarang sudah hanya tinggal setengah soleh. Terus nanti lama-lama jadi seperempat soleh, bisa begitu. Tergantung dialektikamu dengan lingkungan sekelilingmu. Dulu temannya santri-santri, sekarang konconnya peranan-peranan. Mungkin besok akan bisa berubah-ubah. Jadi dirimu itu kosong sebenarnya. Nanti terbentuk seperti apa tergantung dialektikamu dengan lingkungan sekelilingmu. Yang sering dengerin ngaji filsafat, mungkin saya pikirannya roto ke filsafat-safatan. Sidik-sidik ngomong filsafat, ya kan, merasa harus ngerti filsafat. Kalau ada orang ngomong filsafat, ala kecil. Ada yang begitu. Kenapa? Yang dibaca itu. Jadi tergantung yang kamu masukkan apa dalam dirimu. Itulah nanti yang membentukmu. Jadi tidak ada pakem
awalnya, tidak ada defaultnya. Bahasanya komputer, pokoknya lahir itu kosong, tinggal digambari apa kejadiannya nanti di situ. Jadi itu kan di surat An-Nahl itu disebut wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu itu tidak ngerti apa-apa. Ya, pasti aja kan kamu masih kosong. Semua pengetahuan kan kamu dapat setelah akalmu jalan dari lingkunganmu. Begitu kamu lahir, kamu sebenarnya bersih, fitri, tidak ada isinya apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Lalu Allah menjadikan, memberikan buatmu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani supaya engkau bersyukur. Jadi modal utamanya, kalau menurut ayat ini, kita ini kan kosong. Kalau ingin meningkat kualitasmu, modalnya 3: telinga, mata, sama hati nurani. Mulut tidak termasuk. Mulut kan nanti yang kamu pakai menceramai orang-orang itu. Jadi kualitas dirimu nanti ditentukan apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu lihat, kamu baca, dan apa yang kamu rasakan. Jadi disitulah nanti karaktermu terbentuk. Maka dengarkan yang baik-baik, baca, lihat yang bermutu-bermutu, rasakan yang penting-penting, yang indah-indah, yang bagus-bagus. Maka hidupmu juga akan bagus, baik, indah, berkualitas. Jadi kuncinya kalau pakai surat An-Nahl itu 3 itu: sam'a, wal basar, wal fu'ad. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi 3 alat ini harus lebih aktif dari yang lain. Ya, hari ini kan dalam hidup kita yang aktif kan banyak 2. Kalau tidak mulut ya jempol, go HP-nan itu. Jadi kalau disuruh baca males. Begitu ada postingan panjang, kok panjang banget, mesti maling mbok loncat-loncatin, males bacanya. Mendengar juga tidak betah. Jadi kuasai 3 alat ini, nanti hidupmu akan lebih berkualitas. Termasuk yang fuad, pertajam hatimu, fuadmu, nuranimu. Karena hari ini banyak orang yang fuadnya padam, jadi sehingga hidupnya gelap. Nah, itu pelajaran dari aliran behaviorisme. Jadi kita itu bersih, kosong, tapi lingkungan yang mengisi kita. Terus ada pandangan dualisme. Kalau dualisme ini pandangan bahwa kayak tadi, dalam diri kita itu ada 2 potensi sekaligus. Tidak kosong kita itu punya kecenderungan bahkan 2 orientasi, ke arah kebaikan, ke arah keburukan. Tinggal mana yang kita aktualkan. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah yang mengisi diri kita, mengilhamkan dari dalam diri kita fujuraha wa taqwaha. Jadi yang negatif dan yang positif, kita punya daya untuk merengkuh itu. Pandangan ini namanya dualisme. Seperti diuraikan di depan, kita jadi orang jujur bisa, jadi orang curang juga bisa. Dua-duanya kita punya daya. Ini namanya pandangan dualisme. Berarti ada potensi yang sudah tertanam dalam diri kita. Jadi ternyata kalau kembali ke fitrah, kalau pakai teori ini ya harusnya ditambahi kembali ke fitrah yang baik.
Jadi nanti, karena ternyata manusia juga bisa curang, juga bisa jahat. Nah, pandangan ini namanya pandangan dualisme. Jadi manusia itu dalam hidupnya pertarungan antara dua orientasi. Kamu milih yang baik apa yang buruk, kamu milih yang penting apa yang tidak penting, kamu milih yang jahat apa yang baik. Nah, itu pandangan ini namanya dualisme. Ada pandangan namanya humanisme. Kalau ini melihat bahwa manusia itu membawa fitrah, dan fitrahnya itu fitrah kebaikan saja. Kalau muncul kejahatan itu karena manusianya yang nyeleweng dari fitrah kebaikan ini. Nah, teori semacam ini namanya humanisme. Jadi aslinya manusia itu baik. Jadi manusia punya sifat-sifat bawaan yang positif. Lingkungan yang membuat orang lupa dengan fitrah baiknya, harusnya dia baik, harus dia jadi jahat. Ya, dalilnya tadi fitratallahil lati fataron nasa 'alaiha. Kalau manusia setia dengan fitrahnya, dia pasti baik. Jadi pandangan semacam ini namanya humanisme. Jadi percaya pada manusia dan kemanusiaan. Oke, terus kalau ini psikoanalisis. Psikoanalisis itu banyak lebih melihat bahwa manusia itu, kalau tadi kan lingkungannya yang menentukan, kalau di psikoanalisis tidak, dorongan dalam dirinya yang menentukan. Tingkah laku kita, baik buruknya kita, itu dorongan dari insting. Insting itu nanti timbunan pengalaman yang mempengaruhi psikologis kita. Jadi manusia itu ternyata disetir oleh unsur psikisnya. Baik atau buruknya disetir oleh dorongan dari dalam. Kalau tadi kan manusia itu bersih dipengaruhi luar. Kalau ini kebalikannya, manusia itu dipengaruhi dorongan dari dalam dirinya. Jadi kebalikannya, perspektifnya namanya psikoanalisis. Jadi ini teori-teori. Oke, jadi ada banyak teori yang menyatakan tentang fitrahnya manusia. Nah, inilah fitrah yang tadi disebut fitrah positif. Jadi ini ada dalam diri kita. Kita punya kecenderungan ini. Kamu berusaha atau tidak berusaha, kamu punya dorongan itu. Tinggal kamu ikuti apa tidak dorongan ini. Ini yang teori ini yang sering lebih dekat kita kenal sebagai yaitu fitrahnya manusia. Yang positif-positif. Yang pertama beragama. Jadi beragama itu dorongan fitrah sebenarnya. Orang tidak bisa tidak beragama. Beragama itu berarti menyandarkan hidupnya, menyandarkan dirinya pada sesuatu yang dianggap lebih tinggi, lebih besar dari dirinya. Karena manusia itu hakikatnya lemah. Ketika orang sadar dirinya lemah, biasanya butuh sandaran. Ya, kalau kamu merasa dirimu tidak kuat kan, jalannya kan kamu nyari yang bisa menopang hidupmu biar kuat. Karena kita beragama kan dia sandarannya ya Tuhan. Sandarannya kalau kita Allah.
Jadi makanya ada teori bahwa orang itu seateis apapun, dia pasti punya sandarannya sendiri yang dia percaya. Mungkin tidak punya Tuhan, tapi dia pasti punya sistem kepercayaan versi dia sendiri. Itu kenapa beragama itu fitrah. Makanya tidak ada orang yang tidak menyembah apapun. Mungkin dia tidak punya Tuhan, tapi menyembah pikirannya sendiri, tapi menyembah gagasannya sendiri, menyembah kekayaannya, menyembah jabatannya, banyak. Karena manusia itu hakikatnya lemah. Kamu kan lemah, tidak bisa ngontrol hidupmu sendiri. Kalau prosesnya ini hasilnya pasti itu kan tidak bisa. Saya belajar Pak, pasti besok lulusnya kumlot, itu tidak bisa. Belajar dalam kuasamu, tapi kumlot tidak dalam kuasamu. Jadi kamu belajar tidak jamin pinter. Kamu apalagi hidup itu kan begitu, tidak ada jaminan. Maka orang butuh sandaran. Jadi adalah dorongan fitrah orang itu beragama. Jadi kalau melihat konstruksi manusia di beberapa filosof itu kan kita ini punya jasad, punya mental, hayat, punya roh. Nah, roh ini loh yang butuh sandaran spiritual. Jadi orang itu disadari apa enggak, dia butuh beragama, butuh Tuhan. Yang kedua, kebenaran. Orang itu disadari atau tidak cenderung ingin ada pada kubu yang namanya kebenaran. Tidak ada orang yang ikhlas dianggap salah. Yo kadang-kadang ada gitu, ya wes, aku aja yang salah. Itu jangan-jangan dia ngaku benar cuma dengan kalimat aku saja yang dianggap salah, tidak apa-apa. Itu dalam dirinya dia merasa benar, cuma aku ngalah lah, jadinya aku sing benar. Pasti ada bunyi itu. Setiap orang ingin benar. Makanya dikritik itu kan sakit hatimu. Kenapa? Karena setiap orang ingin dirinya benar. Wong kamu kadang jelas salah pun nyari alasan kan. Itu menunjukkan bahwa tidak enak salah itu. Setiap orang ingin benar. Makanya berbeda itu kan berat diatur. Banyak orang tidak bisa menanggung perbedaan, karena perbedaan itu menunjukkan bahwa kebenaran yang aku pegangi bisa jadi tidak benar, karena orang lain meyakini kebenaran yang berbeda. Kenapa? Orang punya fitrah kebenaran. Dia pinginnya, yo kebenaran yang saya yakini ini yang paling benar, yang paling mutlak. Jadi ada hubungannya dengan fitrah ternyata, bahwa setiap orang memang ingin ada di kubu yang benar. Banyak kan orang misalnya membela kebenarannya sampai bunuh diri. Itu kan kita melihatnya itu salah, tapi bagi dia itu kebenaran. Dan bagimu yang versimu lah yang kebenaran. Nah ini ada dorongan fitrah setiap orang untuk ada dalam kebenaran. Yang ketiga, akhlak. Kamu boleh tidak jujur, tapi kamu akan lebih nyaman dan tentram ketika kamu jujur. Karena akhlak lebih fitri. Akhlak itu dorongan fitrah. Keluar dari koridor akhlak itu berarti ya keluar dari fitrah. Jadi jujur, amanah, bisa dipercaya, menghargai orang lain, macam-macam. Ini kan membuat kamu tentram, membuat kamu nyaman. Kenapa? Cocok dengan fitrahmu. Kecenderungan yang ketiga. Kemudian yang keempat, keadilan. Ini dunia sosial. Setiap orang suka dengan keadilan, ingin keadilan. Tidak ada orang yang suka dengan kezaliman, suka dengan penindasan, suka dengan perbudakan, penghisapan, macam-macam. Orang pinginnya keadilan. Ini kecenderungan fitrah. Makanya dimanapun ada ketidakadilan, rasanya kita ingin melawan. Kenapa? Karena fitrah kita itu fitrah
Makanya oleh Allah memang diberi rasa lebih cenderung pada keadilan. Kalau kita kok tidak membelani keadilan, itu rasanya kok berat. Ada ketidakadilan, teman-teman itu memperjuangkan. Itu kan kalau pas kamu ngerti terus tidak ikut, itu kan rasanya tidak enak. Ya wis lah, tak dukung minimal dengan hati ya kan ngono. Tapi itu menunjukkan bahwa keadilan itu salah satu fitrah. Ada lagi kebebasan, itu juga fitrah. Setiap orang tidak mau diatur-atur, tidak mau dikungkung, tidak mau diikat-ikat, diperbudak. Setiap orang ingin bebas. Kalian mau ngaji, mau datang ini kan karena bebas wae aturannya, santai wae. Coba saya ganti, tak ikat misalnya, minggu depan kalau ngaji pakai baju putih lo ya, awas, seragam putih-putih, pakai kopiah putih, itu mungkin tidak ada separuhnya yang datang. Kenapa? Orang tidak terlalu suka diatur-atur. Itu makanya kalau kamu kuliah kan dosen yang ngatur macam-macam kan kamu pinginnya berontak, pinginnya sakaramu dewi. Kalau kamu kok nggak manut, saya kan ikut fitrah Pak. Susah diatur. Pengen bebas, tidak mau diatur. Pengen bebas saya Pak, jawab ujian ya ngarang wae bebas. Mahasiswa hari ini kan gitu. Kalau disuruh jawab dia ngarang, disuruh ngarang tidak bisa jawab. Oke, terus keindahan, kebersihan, kesucian, ini juga jiwa cenderung ke sana. Jadi orang itu diakui apa enggak, kecenderungannya sama yang lebih indah, lebih tertib, lebih nyaman. Kenapa karpetnya diganti? Karena orang lebih nyaman dengan keindahan, kebersihan, kesucian. Sama-sama karpetnya, kita milih yang lebih indah, lebih bersih, lebih suci. Itu jiwa cenderung ke situ. Kemudian yang terakhir, berketurunan, itu juga fitrah. Kalau ini nggak perlu dijelaskan. Ya, kalian sudah bisa. Mungkin wawasannya lebih luas dari saya. Oke. Jadi kalau ini fitrah, yang dalam dirimu ada kecenderungan itu. Bedanya ada yang diikuti, ada yang terselewengkan. Jadi kembali ke fitrah itu definisinya mungkin lebih dekat kembali ke sini loh. Ayo kita hidup beragama secara benar, berakhlak, adil, bebas, indah, dan jangan lupa kawin. Nah itu fitrahnya di situ, tidak boleh bercita-cita jomblo seumur hidup. Ya, karena fitrah. Jadi kalau kamu jujur, dorongan itu kan ada, pengen itu kan ada. Kalau enggak, ayo kamu periksa, berarti tidak normal. Ya, jadi itu kecenderungan positifnya manusia. Disitulah kuncinya kemanusiaan. Makanya katanya Gandhi, you must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean. Engkau tidak boleh putus asa terhadap kemanusiaan, karena manusia tadi orientasinya baik, fitrahnya itu baik. Humanity is an ocean. Kemanusiaan itu seperti samudra. If a few drop of the ocean are dirty, kalau beberapa tetes air di samudra kotor, the ocean does not become dirty. Samudra itu tidak akan ikut terkotori. Jadi tetaplah percaya pada manusia dan kemanusiaan. Kalau ada satu dua orang kok merusak karakter fitrahnya, kemanusiaannya, tidak apa-apa. Tetap percaya saja sama manusia dan kemanusiaan. Karena manusia dan kemanusiaan itu kayak samudra. Kalau hanya satu dua yang kotor, tidak akan punya pengaruh apa-apa. Tetap orang masih yakin
bahwa tadi beragama, kebenaran, keadilan, dan macam-macam yang jadi orientasi. Jadi ini konsep dari Mahatma Gandhi. Nah, ini yang positif-positif. Cuma Al-Quran juga menyebut hati-hati. Manusia itu mudah tergelincir ke sini karena manusia punya kecenderungan negatif.